Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون إخواني رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada siang hari ini Allah takdirkan kita semuanya bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Kita lakukan dalam rangka ta'abbudan wa taqarruban ilallah, berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Lebih jauh, mari kita wujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berupaya sekuat tenaga, zahiran wa batinan, meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan Allah menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Syukur merupakan kunci keberkahan bagi kehidupan kita. Ulama mengatakan manatul barakah asyukru 'alan ni'mah. Poros atau sumber atau kunci keberkahan kehidupan kita tergantung sejauh mana kita pandai mensyukuri
nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, dengan syukur yang kita ucapkan, dengan syukur yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita, Allah memberkahi keluarga kita, dan Allah memberkahi masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah menyemai nilai-nilai persaudaraan di dalam kehidupan kita. Tema ini terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Inti pesan Allah dalam ayat ini adalah memberikan pelajaran bagi kita akan pentingnya persatuan dan persaudaraan. Di dalam Islam, persaudaraan itu dikenal dengan ukhuwah, yang mana inti dari ukhuwah adalah al-ihtimam, adalah adanya saling memperhatikan satu sama lain. Maka setiap orang di antara kita yang merasa ada hubungan satu dengan yang lainnya, mungkin hubungan itu adalah hubungan kerabat, mungkin hubungan itu adalah hubungan tetangga, atau mungkin pula hubungan itu adalah hubungan pekerjaan. Tidak akan ada persaudaraan di antara kita tanpa adanya perhatian satu sama lain. Oleh karena itu, dengan perhatian yang kita berikan pada saudara kita, maka terbangunlah hubungan persaudaraan yang itu diajarkan oleh agama kita, yaitu dinil Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang persaudaraan, berbicara tentang ukhuwah, maka kita teringat bagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekkatul Mukarramah ke kota Madinatul Munawwarah, di dalam membangun masyarakat Islam, di dalam membangun peradaban Islam, hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah membangun istana, bukanlah membangun masjid yang megah, tetapi yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akha bainal muhajirin wal ansar, yang dilakukan pertama kali adalah mempersaudarakan antara sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekkatul Mukarramah dengan sahabat-sahabat Ansar yang merupakan asli penduduk Madinah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai misal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengikat persaudaraan di antara sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau dikenal dengan saudagar kaya, pedagang yang berhasil, asli penduduk Madinah.
Maka kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Muhajirin yang bernama sahabat Sa'ad ibn Rabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka berdua dipersahabatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Maka kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf mengambil tangan sahabat Sa'ad ibn Rabi dengan mengatakan, li imra'atani ikhtar wahidam minhuma sa'utallikuha fatatazawwaja biha. Wahai Ibnu Rabi, aku memiliki 2 istri. Silahkan pilih di antara keduanya, akan aku ceraikan dan nikahilah dia. Inilah rasa persaudaraan yang begitu mendalam yang dibangun dan diajari oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah nilai-nilai persaudaraan yang semestinya kita semai di dalam kehidupan sehari-hari, meskipun konteksnya tidak harus sama. Lebih-lebih keadaan sekarang di mana pasca Covid, hidup di dalam kondisi new normal, di mana di antara kita nasibnya tidak sama. Kadang-kadang tetangga sebelah ada yang di PHK, yang dulunya pekerjaannya luar biasa, karena Covid kemudian harus tumbang, karena Covid harus menanggung akibat. Maka kita sebagai saudara diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita harus memperhatikan saudara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasul Muhammad menggambarkan bagaimana seharusnya kita membangun relasi persaudaraan sesama mukmin. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Relasi atau hubungan dengan sesama mukmin, Rasul menggambarkan sebagaimana satu bangunan di mana tidak akan berdiri bangunan yang kokoh dan tegak tanpa satu sisi dengan sisi lain saling menguatkan. Maka kita sebagai kaum muslimin, jikalau kita sebagai muslim ingin memiliki ikatan yang kuat, ingin membangun peradaban yang kuat, ingin membangun masyarakat yang kuat, maka salah satu kunci utamanya adalah kita harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hari ini, akhir-akhir ini, di mana kita hidup di zaman medsos, di mana informasi seliweran silih berganti, kadang-kadang kita sampai tidak bisa membedakan mana informasi yang hak dan mana informasi yang batil, mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoax. Oleh karenanya kadang-kadang kita tidak terasa menjadi bagian dari informasi yang menyesatkan. Oleh karenanya khatib ingin berwasiat kepada kita semuanya, bagaimana kemudian kita satu sama lain harus berperan untuk dalam rangka menguatkan hubungan kita sesama mukmin. Jikalau ada informasi yang sekiranya kalau kita sebarkan dapat melukai perasaan orang lain, maka mohon dengan hormat mari kita jaga perasaan saudara kita dengan cara tidak menge-share informasi yang dapat melukai perasaan orang lain. Atau mungkin lisan kita, kalau sekiranya ucapan yang akan kita ucapkan
dapat menyinggung, dapat melukai orang lain, hati orang lain, maka sebaiknya kita menahan diri sehingga kita terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab salamatul insan fi khifdil lisan. Keselamatan kita itu kebanyakan ditentukan sejauh mana kita mampu mengendalikan lisan kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari pesan khutbah pada kesempatan kali ini, mari kita semuanya berpartisipasi aktif di dalam bagaimana kemudian menguatkan hubungan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hubungan kita dengan sesama mukmin dan hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan cara apa? Yang pertama adalah mari kita jaga lisan kita, karena lisan ini bisa bermanfaat dan juga bisa bermafsadah. Yang kedua adalah di mana kita hidup di zaman permedsosan, maka oleh karena itu jaga tangan kita untuk mengeser sesuatu yang jika kita lakukan sekiranya dapat menyinggung, melukai hati saudara-saudara kita. Dengan begitu fa insyaallah kita merupakan bagian dari min aslih, dari orang yang berbuat baik kepada sesama, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyyani bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم سلمنا والمسلمين وأصلح لنا وأحوال المسلمين واشف مرضانا وأمراض المسلمين واكفنا شر الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر.